Sebentar ya. Oke. Baik adik-adik, ini merupakan materi kita di 1 semester mendatang. Ya, jadi ke depan kita akan membicarakan mulai dari konsep kesulitan belajar spesifik dari kemarin dan juga hari ini ya. Kita akan selesai sampai konsep dasar. Kemudian selanjutnya kita akan mendiskusikan klasifikasi, kemudian identifikasi dan asesmen konsep dasar Calistung, juga intervensi Calistung. Nah, konsep kesulitan belajar spesifik di video sebelumnya itu disampaikan mengenai definisi. Nah, itu baru hanya definisi, dan hari ini kita akan membahas mengenai sejarah, kemudian penyebabnya, hambatan SLD-nya dan profil dari anak dengan SLD-nya. Nah, silahkan simak baik-baik ya adik-adik, karena ini membutuhkan fokus yang lebih, apalagi kita online ya. Jadi silahkan disiapkan catatannya, kemudian nanti kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan di akhir ya. Nah, pertama kita akan mengawali dari sejarah. Nah, sejarah specific learning disability. Nah, bagi teman-teman adik-adik yang sudah menonton video sebelumnya, saya rasa sudah memahami apa itu definisi dari SLD. Nah, tinggal kita mengkaitkan bagaimana awal mula ya SLD ini ditemukan. Jadi kita cerita dulu sejarahnya. Kalau pengertiannya sudah atau definisi sudah kemarin. Nah, mengenai sejarah munculnya definisi SLD, kita akan kembali ke masa 1800-an di bidang neurologi atau psikologi dan juga pendidikan. Nah, definisi SLD ini pertama kali dikembangkan oleh para dokter. Menurut definisi mereka ya, para dokter ini, individu yang mengalami SLD adalah yang mengalami kesulitan pada keterampilan akademis dasar, ya seperti membaca, menulis, berhitung, meskipun mereka memiliki kecerdasan rata-rata atau di atas rata-rata. Nah, istilah kita tahu di video sebelumnya bahwa SLD ini sebagian besarnya adalah disleksia. Sekitar hampir 85% yang mengalami SLD itu mereka yang disleksia. Nah, istilah disleksia ini pertama kali muncul pada abad ke-19 pada tahun 1861. Pertama kali yang menemukan adalah Paul Broca. Jadi Paul Broca ini melakukan penelitian dan melaporkan bahwa ia menemukan seorang anak yang menderita kerusakan otak di sebelah kiri. Nah, rusaknya otak di bagian kiri tersebut berkaitan dengan kemampuan dalam berbahasa. Paul Broca mengenalkan istilah individu tersebut dengan sebutan apasia ekspresif ya awalnya. Jadi individu tersebut bisa mengerti bahasa secara reseptif, tetapi ia tidak
memiliki kemampuan memproduksi bahasa lisan atau lebih ke bahasa ekspresifnya. Nah, bagian yang terkait dengan bahasa ekspresif ini terletak di bagian gyrus frontal inferior di sebelah kiri. Kemudian 20 tahun selanjutnya, tepatnya di tahun 1881, seorang ahli saraf Jerman, Karl Wernicke, melaporkan kasus yang berbeda, yaitu apasia reseptif. Nah, jadi pasiennya Karl Wernicke ini bisa berbicara dengan lancar, namun mengalami kesulitan memahami apa yang dia dengar. Jadi pasiennya ini bisa bicara tapi menggunakan bahasa yang nggak dimengerti. Kerusakan otak yang terjadi pada pasiennya Karl Wernicke berada di area temporoparietal ya, di sebelah kiri juga. Ya, area ini yang disebut sebagai area Wernicke ya, karena yang menemukannya Wernicke. Satu dekade kemudian, ahli saraf Prancis Julius Dejerin melaporkan ada individu yang berusia 60 tahun tiba-tiba kehilangan kemampuan membaca karena stroke. Suatu kondisi yang disebut sebagai disakuisisi aleksia. Ini di sekitar tahun 1891. Setelah itu, pada akhir abad ke-19 muncullah laporan mengenai anak disleksia untuk pertama kalinya. Di tahun 96. Nah, hampir setiap tahun di awal abad ke-20 mulai bermunculan kasus-kasus disleksia yang terus dilaporkan oleh dokter Inggris dan Amerika, ya, terutama dokter mata di Inggris oleh James Hinswood pada tahun 1902. Nah, dokter mata ini memberikan penjelasan rinci tentang 2 kasus anak-anak dengan congenital word blindness. Kemudian penelitian Samuel Orton pada tahun 1925 ini juga mengemukakan bahwa disleksia disebabkan oleh adanya defisit fisiologis di otak. Pada tahun 79, Frank Valuation menemukan penyebab kesulitan anak SLD yang itu disebabkan karena adanya phonological deficit, dan teori ini yang masih tetap bertahan hingga saat ini. Nah, itu sejarahnya ya. Kemudian penyebab. Nah, ditelik dari sejarah tersebut, penyebab anak SLD ini muncul sebenarnya lebih banyak karena faktor genetik ya. Banyaknya ya, seperti yang juga diungkapkan di video sebelumnya. Jadi yang penyumbang terbanyak itu karena faktor genetik atau keturunan. Jadi banyak penelitian yang menunjukkan bahwa SLD memiliki komponen genetik yang kuat, artinya kecenderungan untuk mengalami kesulitan belajar spesifik yang disebabkan karena keluarga atau keturunan, misalnya ibunya atau ayahnya SLD, nanti anaknya juga, tapi belum tentu langsung ya otomatis, karena kan kalau gen itu ada yang sifatnya resesif dan dominan. Meskipun gennya dibawa oleh anaknya tapi tidak dominan, tidak keluar gitu ya. Akhirnya nanti di keturunan yang kesekian misalnya itu baru keluar. Kemudian tidak hanya genetik, ada juga faktor ketidakteraturan biokimia. Jadi ada
bukti selain genetika bahwa perubahan atau ketidaknormalan biokimia di otak ini juga turut berperan. Contohnya penelitian yang menggunakan spektroskopi magnetik proton. Nah, ini menemukan perbedaan metabolik di korteks temporoparietal ya, yang di sebelah kiri dan juga di cerebellum antara individu dengan yang disleksia dengan yang tidak disleksia. Nah, itu ternyata berbeda. Jadi terlihat dari tadi ya, adanya ketidakteraturan biokimia. Kemudian ada juga faktor dari penyakit atau cedera otak. Nah, cedera pada otak, baik sebelum lahir atau juga saat kelahiran atau bahkan setelahnya, ini juga dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan saraf, ya, yang mempengaruhi diantaranya kemampuan belajar. Misalnya karena kondisi hipoksia, kurang oksigen saat lahir, ini juga sering dianggap sebagai faktor resiko yang dikaji dalam kaitannya dengan gangguan bahasa dan gangguan belajar. Kemudian faktor yang lainnya itu juga bisa karena gangguan prenatal, ya, gangguan otak prenatal. Ini merujuk pada gangguan yang terjadi selama perkembangan janin sebelum lahir. Contohnya karena ada paparan zat toksik, ya, zat yang beracun, infeksi pada ibu, malnutrisi atau stres ketika prenatal. Nah, semua ini dapat mengganggu perkembangan otak janin dan memicu terjadinya SLD. Intinya, SLD bukan disebabkan oleh satu hal saja, tapi bisa kombinasi dari berbagai faktor tadi. Nah, intinya juga bukti-bukti dari genetika dan neurobiologi ini sangat mendukung bahwa banyak aspek SLD itu bersifat neurodevelopmental yang berkaitan dengan bagaimana otak berkembang. Makanya kita akan mengkaji lebih dalam ya mengenai otak anak-anak ini. Nah, kita bisa lihat di sini di gambar ini ada dua belahan otak ya. Ini sama-sama bagian otak kiri. Yang ini ya, dan di sini dituliskan ini otak anak disleksia dan sebelahnya otak anak yang non disleksia. Jadi ternyata tampilannya itu berbeda. Nah, jadi berdasarkan hasil penelitian ditemukan ada perbedaan gen ya yang dimiliki oleh anak SLD. Ada 9 lokus kromosom yang dikaitkan dengan SLD, yaitu ada kromosom 21q223. Nah, ini yang disinyalir menjadi pembeda dari ciri otaknya ya. Nah, SLD disebabkan oleh faktor tadi dikatakan neurobiologis yang masalah utamanya terletak di dalam otak berdasarkan temuan neurobiologis. Jadi ada yang merinci perbedaan fungsi saraf otak antara yang mengalami SLD dan yang tidak. Jadi gambar ini memperlihatkan sistem belahan otak kiri pada anak yang SLD dan anak yang tidak memang jelas ya ada perbedaan. Jadi kalau anak yang SLD ketika dalam aktivitas membaca hanya ada berapa bagian otak yang berfungsi, dominannya itu di 1 ya. Ini hasil pindaian lama ya, tapi nanti saya juga bisa perlihatkan beberapa gambar otak ya yang lebih detailnya ya, bagian-bagian mana yang tidak terkoneksi ketika anak-anak disleksia membaca. Nah, kalau di sini yang tampilnya itu hanya 1
area. Nah, sedangkan yang non-disleksia itu ada 3 area yang berfungsi ketika aktivitas membaca. Ada juga yang mengatakan, tadi saya sampaikan 80% ya. 8-85% SLD adalah disleksia, tapi ada beberapa juga kajian yang menyatakan 90%-nya itu disleksia. Makanya di sini yang kita lihat contoh otak disleksia karena 85-90% SLD itu disleksia. Nah, kita lihat bagian otak ini ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada area-area tertentu. Gambar ini menunjukkan gambar otak kiri. Nah, di mana otak memiliki 3 komponen utama. Nah, ada korteks cerebral, ada cerebellum, dan juga ada batang otak. Korteks cerebral terdiri dari 4 lobus, yaitu frontal, temporal, dan parietal, dan juga occipital, serta daerah Broca dan Wernicke ya, yang merupakan bagian yang dikaitkan dengan bahasa dan membaca. Nah, sebagian besar sistem pengolahan bahasa itu secara khusus ditemukan di otak belahan kiri daerah lobus frontal, temporal, parietal, dan juga occipital. Nah, penelitian menjelaskan bahwa pada bagian otak kiri itu sangat penting untuk kemampuan membaca. Nah, jadi kalau di gambar yang bagian bawah ini merupakan bagian saraf yang terlibat dalam aktivitas membaca. Jadi ada Broca, ya, Broca area, kemudian ada parietal temporal, ya, dan occipital temporal. Nah, Broca area ini berkaitan dengan articulation-nya. Selalu di bagian parietal temporal diyakini ini merupakan tempat untuk menganalisis kata, dan di wilayah occipitotemporal itu dikaitkan dengan word form area. Jadi berfungsi untuk mengidentifikasi kata-kata dengan cepat, otomatis, dan tepat. Jadi banyak penelitian yang melakukan penelitian pada otak anak-anak dan juga orang dewasa yang mengalami disleksia. Nah, hasilnya memperlihatkan begitu pentingnya bagian parietal temporal sebelah kiri yang berhubungan dengan membaca, menganalisis kata, dan juga memahami bunyi unit terkecil bahasa atau fonem. Bagian lain yang tak kalah penting itu ada di bagian kiri, area occipitotemporal yang disebut tadi sebagai visual word form area. Jadi WFA ini berfungsi untuk mengintegrasikan fonologi atau bunyi dan ortografi atau tulisannya. Nah, pada anak SLD yang berfungsi itu lebih banyak ada di area Broca-nya sebagai tempat memproses artikulasi atau bicara. Sedangkan ya, 2 area yang lain yang berkaitan dengan membaca itu tidak aktif. Nah, di sini sebenarnya ada video ya, tapi saya juga screenshotkan isi videonya. Nah, ini merupakan bagian otak ya, yang di dalam video ini dijelaskan bahwa otak anak-anak disleksia itu memang berbeda. Kemudian pada aktivitas membaca, ini hasil pencarian otak ketika aktivitas membaca pada anak-anak umumnya. Jadi yang sangat aktif atau banyak ya, yang banyak aktif itu di sebelah kiri ya, meskipun tetap ada di bagian kanan juga ikut terlibat, hanya yang paling dominan itu di sebelah kiri. Nah, selanjutnya di sini
Ketika dipindai gitu ya di otak anak-anak umumnya, area-area inilah yang terlibat aktif, ini lebih detail ya, terlibat aktif dalam aktivitas membaca. Dan uniknya disleksia itu sering kali ketika diperoleh hasil pemindaian otaknya dan juga performance-nya, kemampuannya, disleksia ini sering dikaitkan dengan kemampuan spasial, visual, global, di kecenderungan untuk memproses keseluruhan gambar dibandingkan hanya fokus pada bagian demi bagian. Jadi memang benar disleksia ini ditandai oleh adanya hambatan membaca dan menulis, karena juga kita bisa lihat ada bagian area otak yang tidak berfungsi gitu ya. Namun penelitian juga menemukan bahwa ada peningkatan kekuatan kognitif di area lain. Jadi ketika area sebelah kirinya kurang aktif, ternyata yang kanannya itu mencoba mengimbangi, sehingga terjadi peningkatan kekuatan kognitif di area kanan. Jadi meskipun ada kesulitan tertentu, ada pula keuntungannya sebenarnya untuk anak-anak disleksia ini. Makanya kenapa ditemukan banyak tokoh-tokoh dunia yang mereka disleksia, tapi juga memiliki kemampuan yang luar biasa ya, seperti yang di video sebelumnya. Nah, di bagian yang teraktivasi ini pada anak umum ya. Ini kan bagian-bagian yang teraktivasi ketika membaca. Nah, di otak area yang teraktivasi ketika seorang membaca itu terhubung dengan white matter ya, yaitu jalur saraf yang membentuk jaringan kompleks. Nah, jaringan inilah yang memungkinkan anak dapat membaca dengan lancar atau memaknai kata hanya dalam hitungan milidetik. Namun, pada otak anak dengan disleksia, pola aktivasi ini terlihat berbeda. Jadi tidak seperti di gambar ini ya, yang bagian-bagian yang teraktivasinya. Nah, kalau kita melihat lagi, ini masih anak-anak pada umumnya yang kita bandingkan bagian mana yang anak disleksia itu nanti punya hambatan. Nah, intinya ini dalam aktivitas membaca. Kita lihat di gambar yang ini ya, yang visual word form area. Ini kan ada bagian yang teraktivasi ketika membaca ya. Pertama yang aktif itu di area ini ya, baru kemudian nanti ke phonological awareness ya di sini, dan kemudian nanti masuk ke Broca area. Nah, itu seperti apa maksudnya? Jadi di visual word form area, ketika seorang anak melihat kata yang tertulis, mereka akan melihat huruf-hurufnya untuk pertama kali. Misalnya ini contohnya cat gitu ya. Yang dilihat mereka adalah bentuk visual tulisan huruf CAT gitu. Jadi si bentuknya ya yang mereka akan lihat. Mereka belum bunyikan. Nah, di visual word form area ini biasanya juga anak-anak disleksia mengalami hambatan. Tapi kalau anak-anak umum, nanti ketika mereka lihat CAT, oh cat misalnya, terus nanti kalau ada urutan yang berbeda, misalnya CAR misalnya, oh itu jadi car, atau CUT misalnya, U-nya yang berbeda gitu ya, itu jadi cat. Nah, tapi kalau anak-anak disleksia, kadang yang mereka lihat itu urutannya tidak sama persis gitu. Bentuk dan urutannya tidak sama persis dengan yang seharusnya. Kadang misalnya ada huruf yang tanpa tertinggal gitu ya. Tertinggal artinya mereka terskip, oh itu bukan CAT. Tapi mereka tidak melihat perbagian kecil, tapi berbagian secara utuh, tapi juga keliru. Makanya kadang ada juga yang ditemukan salah baca, misalnya nanti harusnya cat, tapi mereka malah bacanya jadi cat. Nah, berlanjut ke gambar yang phonological awareness.
yang masih cut juga. Nah, ini maksudnya setelah informasi yang tadi mereka lihat ya, si bentuk tulisan itu akan diteruskan ke sistem fonologi ya, untuk nanti huruf-huruf yang tadi dihubungkan dengan bunyinya. Misalnya huruf C itu bunyinya ini kalau bahasa Inggris ini sebenarnya akan lebih sulit ya dibanding bahasa Indonesia, karena di videonya ini contohnya bahasa Inggris. Misalnya kan huruf C kalau di Inggris itu dibacanya C, tapi bunyinya tetap bunyinya itu c, c. Sama itu biasanya bunyi bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu bunyinya juga sama. C. Ada beberapa huruf saja yang berbeda. Nah, kemudian kalau huruf A bunyinya kalau di kita, saya contohkan yang bahasa Indonesia deh ya. Misalnya tulisan jangan kucing terlalu kompleks. Misalnya tulisan baca gitu ya. Tulisan, jangan baca buku aja lah ya, buku misalnya. Nah, di tulisan buku, kan dari visualnya mereka akan melihat, oh itu ada bentuk B, ada bentuk U, dan bentuk K, dan bentuk U ya. Kalau mereka memang sudah tahu gitu ya, sudah mengenal bentuknya itu. Ya kalau belum mengenal bentuk dan nama hurufnya, ya mereka taunya pokoknya bentuknya yang seperti ini gitu ya, seperti ini, ada yang seperti ini dan seperti ini. Nah, tapi nggak masuk tuh, nggak jalan ke phonological awareness karena mereka belum dapat informasi itu seperti apa dibunyikannya. Nah, kalau yang di fonologi, ketika yang seperti ini, nah itu kan disebutnya B, ya kan? Nama hurufnya B. Tapi ketika digabungkan dengan U, dengan yang seperti ini, misalnya U, bunyi B-nya itu menjadi tidak B, tapi P dan U, jadi bu. Jadi tidak dibaca BU. Nah, mereka mengalami kesulitan memahami itu. Mungkin kalau kita yang tidak ada kendala, ya kita tahu ya pokoknya kalau huruf-huruf itu ya dibacanya B, terus K misalnya. Karena huruf konsonan dan huruf vokal itu beda ya penyebutannya. Jadi kalau saya biasanya menjelaskan dalam strategi, ya, jadi saya pernah melakukan penelitian ketika S3 dan menemukan sebuah strategi membaca namanya strategi phonological based reading. Nah, ini dalam strategi membaca tersebut saya sampaikan ada nama huruf dan ada bunyi huruf. Sementara di konsonan nama huruf dan bunyi hurufnya beda. Kalau di vokal nama huruf dan bunyi hurufnya sama. Jadi kalau kita melihat nama hurufnya A, bunyinya juga A. Nama hurufnya I, bunyi hurufnya juga I. Tapi kalau yang konsonan, nah itu akan berbeda karena sebenarnya bunyi itu merupakan udara, merupakan huruf-huruf itu merupakan bunyi yang keluar di rongga mulut kalau konsonan yang tertahan. Nah, yang tertahan oleh rongga mulut kalau konsonan, tapi kalau vokal yang tidak tertahan sehingga nama huruf dan bunyi hurufnya sama. A misalnya, I, U, E, O, tidak ada yang menahan. Kecuali kalau konsonan itu yang tertahan sehingga tidak bisa keluar sebenarnya bunyinya. Misalnya kita bilang kita mau bilang B, itu nama hurufnya B, tapi bunyinya nggak bisa keluar. Makanya kita butuh vokal untuk mengeluarkan bunyinya. Jadinya kalau nama-nama hurufnya makanya ditambah ada E-nya, misalnya B, C, D, G, H, tapi H nggak he. Ya, itu nampaknya merupakan kesepakatan yang penemu huruf ya dulunya. Kenapa misalnya nggak he tapi H, kemudian J, K, kok nggak ke gitu ya. Jadi mereka menamai
ya, nama-nama huruf itu agak keluar tadi bunyinya, kan nggak lucu kalau misalnya ada lagu alfabet A, B, C, D, terus akhirnya nanti A, C, nggak, terus apa lagi, itu nggak keluar kalau yang lain, makanya butuh pendamping huruf vokal. Nah, anak-anak yang disleksia, mereka punya masalah di phonological awareness ini. Jadi phonological awareness ini bagian yang dipercaya menjadi prediktor terkuat ya dalam penguasaan keterampilan membaca. Nah, jadi rata-rata anak yang punya hambatan di membaca, mereka itu ada masalah di phonological awareness-nya secara umum. Ya, meskipun ada pengecualian untuk anak-anak tertentu ya. Tapi kalau untuk anak disleksia itu sebagian besar mereka ada masalah di phonological awareness-nya. Meskipun yang di bagian visual word form area juga, tapi kalau di Broca area di produksi bahasa atau artikulasi atau pemahaman biasanya mereka nggak selalu mengalami kendala ya, kecuali dalam sintaksis kalimat biasanya. Nah, yang phonological awareness ini biasanya berkembang secara alami pada anak-anak yang non disleksia. Tapi untuk anak-anak yang disleksia, kemampuan di phonological awareness-nya ini tadi karena ada kendala, sementara ini merupakan prediktor terkuat dalam keterampilan membaca, jadi akhirnya harus diintervensi. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas seperti apa intervensinya. Jadi tadi pada intinya mereka menjadi kesulitan menghubungkan huruf dan bunyi. Ya, jadi ketika membaca buku tadi, kenapa kok nggak beu kau? Kok dibacanya jadi buku? Kok beda ketika disebut per huruf gitu ya? Kan B. Makanya kalau metode eja itu sebenarnya agak sulit biasanya dipahami untuk anak-anak disleksia. Misalnya bu, ku. Nah, mereka akan mempertanyakan kenapa jadi buku kok nggak beu kau, sementara tadi sebelumnya disebutkannya beu kau. Mereka kesulitan dalam mengasosiasikan huruf dan bunyi. Kemudian di Broca area tadinya, ketika anak-anak umum sudah bisa memahami kalau urutan tadi C, A, T itu jadi cat ya. Cat atau BU kau itu jadi buku. Kemudian baru di area Broca-nya, area speech and comprehension-nya mulai bekerja. Jadi informasi yang fonologi tadi, informasi yang bunyi itu kemudian terhubung dengan Broca area di bagian depan otak, dan Broca area ini berperan dalam produksi bahasa, artikulasi, dan pemahaman. Jadi mulai deh memahami, oh itu artinya buku yang seperti apa, ya buku ya, jadi dalam otaknya itu tergambar buku. Atau tadi cat, oh itu maksudnya kucing. Nah, dengan aktivasi area ini, jadi anak-anak bukan hanya bisa menyebutkan, bukan hanya bisa melakukan decoding, tapi juga bisa memahami maknanya. Nah, itu nampak proses yang simple gitu ya, tapi kalau untuk anak-anak yang baru belajar baca atau bahkan yang disleksia itu proses yang kompleks sekali. Belum lagi terintegrasi dengan area-area lainnya. Ya, kalau di tadi gambar yang ini kan kita bisa lihat ya, integrasi dengan area-area lain. Di proses membaca ini melibatkan area yang berkaitan dengan pronunciation atau artikulasi, kemudian meaning, visual input, top down attention. Nah, penting juga tuh untuk mengarahkan perhatian ya, fokusnya pada mana, karena setiap kata itu kan kita harus fokus dari kiri ke kanan, misalnya yang per huruf gitu kan, tidak lompat-lompat juga. Nah, cenderung anak-anak disleksia
mereka ada beberapa masalah di area-area yang tadi disebutkan. Jadi intinya membaca ini bukan hanya soal melihat huruf ya lalu mengucapkannya. Nah, membaca ini melibatkan jaringan otak yang kompleks, mulai dari pengenalan huruf tadi, kemudian pengolahan bunyi, pemahaman makna, hingga produksi bahasa lisan. Pada anak disleksia, jalur-jalur ini seringkali tidak bekerja dengan optimal. Misalnya kurang aktivasi di area otak kiri dan di bagian-bagian yang mana, sehingga menyebabkan hambatan dalam menghubungkan huruf dan bunyinya, atau menghubungkan huruf, bunyi, dan memahami kata. Atau bisa juga nggak ada hambatan, tapi hanya lebih lamban gitu. Selanjutnya, ini ya tadi yang juga ketika dilihat di pemindai otak, menunjukkan bahwa pembaca dengan disleksia itu memiliki aktivasi yang lebih sedikit di belahan otak kiri. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi mereka, anak-anak yang disleksia, memiliki aktivasi yang lebih sedikit. Nah, khususnya di area yang bertugas di memetakan bunyi menjadi huruf. Jadi kalau kita sebut decoding dan kadang juga encoding ya, mereka juga mengalami kesulitan. Jadi kan sebenarnya tulisan itu ya, tulisan yang kita baca itu kan merupakan simbol bunyi bahasa lisan ya. Jadi bahasa yang sering kita katakan, ini misalnya tadi saya mengatakan bahwa misalnya disleksia adalah, nah itu kan bahasa lisan. Nah kemudian kita juga butuh untuk menuliskan itu semua, sehingga kadang ide-ide dari banyak tokoh misalnya tertulis di buku dan bisa banyak dibaca oleh dibaca oleh setiap orang di penjuru dunia misalnya. Makanya perlu disimbolkan dalam bentuk tulisan sehingga memudahkan ide-ide itu tersampaikan secara meluas. Misalnya kayak ya kalau sekarang teknologi udah canggih ya, kayak misalnya kuliah seperti ini, kalau mau disebarluaskan kan direkam terus di-share di YouTube. Nah, tapi kalau zaman dulu ketika belum ada ide-ide itu disimpan dalam sebuah tulisan, dibukukan sehingga orang bisa baca. Makanya ada simbol simbol tertulis gitu ya. Tadi bahasa lisan tadi kemudian dituliskan. Nah, ketika dibaca simbol-simbol tertulis itu dibaca menjadi bunyi bahasa lisan itu disebut decoding. Decoding, jadi mengurai simbol menjadi bunyi bahasa lisan yang kita pahami. Nah, tapi juga ada yang dibalikkan, jadi bunyi bahasa lisan ini kita tuliskan. Itu encoding, nanti jatuhnya ke spelling, ya, ke written expression. Spelling ini biasanya juga ditemukan permasalahan ya untuk anak-anak disleksia. Decodingnya juga ada masalah, kadang encodingnya juga. Selanjutnya, oh ya, yang perlu saya sampaikan bahwa ketika anak-anak disleksia ini menunjukkan aktivasi yang berlebih di belahan otak kanan ketika membaca, ya kan harusnya kan otak kiri yang paling teraktivasi, tapi ini juga malah jadi otak kanan karena otak kirinya kan tadi ada sesuatu. Nah, hal ini juga berarti bahwa ketika mereka kesulitan memproses kata dan bunyi, mereka juga berusaha lebih keras untuk mengimbanginya dengan cara yang lain. Jadi ada aktivasi di otak kanan yang justru aktivasi di otak kanan ini yang malah membuat mereka
berbeda dengan anak pada umumnya. Sehingga muncullah tadi kelebihan-kelebihan lain pada anak disleksia ini. Di samping mereka yang memang ada masalah di membaca tulis hitung di antaranya. Nah, gangguan pada jalur saraf yang di sebelah kiri ini biasanya juga disertai dengan adanya kesulitan dalam tata bahasa dan aspek-aspek bahasa yang lainnya ya, nggak hanya membaca. Tapi dalam beberapa kasus, jalurnya ini kadang nggak sepenuhnya terganggu. Tapi kadang juga bekerja lebih lambat aja. Nah, maka seorang yang mengalami disleksia itu biasanya bervariasi cirinya. Jadi nggak langsung pasti sama persis gitu ya disleksia yang satu dengan yang lain. Jadi bisa bermacam-macam cirinya dan tidak ada hubungannya dengan tingkat kecerdasan. Jadi secara umum intinya disleksia ini merupakan ketidakmampuan belajar yang sebabnya karena neurobiologis yang umumnya diwariskan. Zikra, tolong buka. Udah ya. Makasih ya. Nah, selanjutnya di sisi lain, penelitian juga menemukan bahwa individu dengan disleksia memiliki tadi kelebihan tertentu, ya, antara lain kemampuan penalaran tingkat tinggi, pemecahan masalah, pemrosesan spasial, kemudian juga ada di memori episodik dan juga ada kreativitas. Nanti kita bisa lihat nanti lebih lanjut ya. Jadi selain mereka mengalami kesulitan, mereka juga memiliki kelebihan. Nah, kesulitan lainnya dari selain seperti yang dijelaskan, ini ada beberapa list ya dari video tersebut yang menyimpulkan mereka juga punya masalah di grammar atau tata bahasa. Jadi anak-anak ini sering mengalami kesulitan menggunakan tata bahasa yang tepat, baik dalam bentuk lisan ataupun juga tulisan. Contohnya, ketika mengatakan dia makan nasi. Sebenarnya dia mau bilang dia sudah makan nasi. Nah, kadang misalnya sudahnya tuh kelewat. Atau kesulitan juga menggunakan preposisi di, ke, dari, atau kadang kalau di tulisan itu yang harusnya dipisah malah disambung, atau yang harusnya disambung malah dipisah gitu ya untuk preposisi. Nah, hambatan ini mempengaruhi kemampuan di menulis narasi, menyusun kalimat, juga pemahaman bacaan. Nah, selanjutnya di bagian pengambilan fakta matematika dasar. Nah, jadi anak-anak ini karena SLD ini tadi ada yang dikatakan disleksia, disgrafia, dan juga diskalkulia, khususnya kalau yang di math biasanya berkaitan dengan diskalkulia. Nah, mereka biasanya juga lambat atau tidak akurat dalam mengingat fakta aritmatik. Ya, yang seharusnya kalau orang lain udah otomatis, misalnya 7 kali 8 berapa? 56, tapi mereka nggak yakin. Kemudian nanti mereka sering menghitung ulang, misalnya pakai jari, misalnya, atau dipastikan kembali dengan kalau bahasa saya dikocret gitu ya. Padahal kalau orang lain biasanya sudah otomatis. Ya. Nah, ini kesulitan ini merupakan ciri dari diskalkulia dan berhubungan dengan biasanya kelemahan di long term memory, atau juga ada masalah di automatic ya, jadi yang secara spontan gitu ya, mereka ada masalah di situ.
Nah, selanjutnya yang working memory. Nah, working memory ini biasanya anak sulit memfokuskan, ya, menahan fokus saat melakukan tugas-tugas yang kompleks. Misalnya nggak mampu mengingat instruksi panjang, buka buku halaman 20, kerjakan soal dari 1 sampai 3, kemudian nanti serahkan ke guru. Nah, mereka biasanya yang terekamnya itu membuka halaman 20 terus selesai sampai di situ. Nah, kemudian kesulitan menyimpan angka antara saat melakukan operasi hitung 23 tambah 47 misalnya. Nah, anak ini lupa angka yang baru dijumlahkan itu yang mana, yang misalnya pakai susun ke bawah gitu ya dengan proses menyimpan. Nah, ini kelemahan di working memory yang sangat terbukti mempengaruhi kemampuan di matematika, membaca pemahaman, dan bahkan juga menulis. Selanjutnya fonologi, tadi sudah dijelaskan ya, agak lebih detail meskipun nanti akan ada kesempatan lagi di intervensi ya. Kita akan mempelajarinya lagi lebih detail lagi karena fonologi ini sangat luas sekali skopnya. Kemudian, nah di fonologi ini biasanya, contohnya lagi kalau dalam membaca, anak kadang nggak bisa memisahkan bunyi, ya, apakah itu mulai dari level word, bunyi kalimat menjadi kata, bunyi kata menjadi suku kata. Jadi mereka merasa bunyi itu yang keluar dari mulut itu menjadi satu kesatuan. Misalnya tadi saya sudah banyak bicara gitu ya. Nah, mereka menganggap yang saya banyak bicara itu merupakan satu kesatuan bunyi utuh yang tidak bisa dipisahkan. Padahal ketika dituliskan, bunyi-bunyi itu bisa dipisahkan menjadi bunyi-bunyi yang lebih kecil, mulai dari paragraf, misalnya karena tadi panjang sekali ya narasi sebuah paragraf, kemudian nanti menjadi kalimat-kalimat, kemudian menjadi kata-kata, dan kata-kata itu bisa menjadi suku kata, dan suku kata itu bisa menjadi bunyi fonem. Nah, kadang juga mereka bingung membedakan bunyi-bunyi yang mirip ya, yang di fonologi ini. Kemudian kesulitan juga menghubungkan bunyi dengan hurufnya. Dan jelas tadi bahwa fonologi terbukti sebagai prediktor paling kuat dari masalah membaca di early reading. Kemudian sintaksis ya. Biasanya anak-anak ini kesulitan memahami struktur kalimat kompleks. Misalnya bola yang ditendang oleh Andi masuk ke gawang. Nah, anak hanya bisa menangkap kata bola dan gawang tanpa memahami hubungan antar kata. Kemudian saat menulis kalimat menjadi jadi kurang jelas gitu ya, karena dia hanya memahami per bagian katanya saja. Kemudian ketika diminta tadi misalnya menjawab soal dari pertanyaan, isiannya itu apa, jadi tidak dipahami. Kemudian dalam menulis yang lain, misalnya saya ke pasar belanja beli ikan. Nah, mereka juga sulit menuliskan ide. Mungkin maksudnya itu kan bisa jadi, oh saya pergi ke pasar, kemudian berbelanja dan belanjaannya itu adalah ikan misalnya. Nah, kemudian mereka juga ada hambatan di sintaksis. Nah, sintaksis ini menyebabkan lemahnya di membaca pemahaman. Ya, dan bahkan mengekspresikan ide secara runtut ya, baik secara lisan maupun tulisan. Makanya mereka ada masalahnya itu kalau menulis ya, tidak hanya di spelling atau menulis eja, tapi juga di written expression. Nah, yang di spelling yang eja ini, nah ini ada macam-macam nih. Misalnya ada phonetic error. Jadi menulis sesuai bunyi tapi salah eja. Misalnya pisah, ditulisnya kan H-nya tuh kan ada terdengar lebih kental gitu ya. Nanti H-nya ditulisnya double, pisah gitu. Misalnya sakit, nah, nanti ditulisnya sakit, ada K-nya misalnya di belakang, atau kursi, R-nya tuh agak samar gitu.
apalagi saya ya, yang nggak terlalu jelas bunyi R-nya, nanti ditulisnya jadi kusi misalnya. Ada juga morphological error. Morphological error ini biasanya dalam kata imbuhan. Bermain ditulis jadi mainan, atau terbangkan jadi bangkan, membaca jadi bacaan, atau orthographic error. Orthographic error ini misalnya tulisan karena ditulisnya jadi KRENA, karena. Jadi karena K itu tadi bunyinya K, ya, jadi nggak ditulis lagi A-nya, kan bunyi K itu udah K, jadinya ditulisnya jadi kerena. Kemudian benar, ditulisnya jadi benar misalnya. Atau ayah, jadi ditulisnya AIH, itu error di ortografiknya. Jadi intinya kalau yang phonetic error itu terdengar mirip bunyinya tapi salah tulis. Kalau morphological error, mereka kesulitan dalam menggunakan imbuhan dengan tepat. Pemenggalan, ya biasanya kan ada imbuhan dengan kata dasar gitu ya. Mereka bingung mana yang disebut imbuhan dengan kata dasar misalnya. Kemudian orthographic error, ini salah aturan eja atau huruf meskipun mereka sudah kenal. Jadi kesulitan-kesulitan ini intinya bukan ada masalah di motivasi atau kecerdasan mereka yang rendah, tapi lebih ke hambatan di neurokognitif. Ya, banyak literatur internasional yang menegaskan bahwa fonologi, working memory, kemudian grammar, sintaksis, spelling ini merupakan area kunci yang paling sering bermasalah pada anak SLD. Tapi sebenarnya ada kabar bahagianya ya bagi kita yang menemukan anak-anak SLD atau anak-anak disleksia ini. Meskipun tadi mereka memiliki hambatan-hambatan tertentu, tapi di sisi lain juga penelitian menemukan banyak data bahwa anak disleksia ini punya banyak kelebihan. Misalnya kelebihannya ini ya beberapa contohnya. Mereka memiliki kelebihan pada kemampuan penalaran tingkat tinggi, pada pemecahan masalah, pada pemrosesan spasial, memori episodik, dan juga kreatif. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, high level reasoning ini, mereka memiliki kemampuan penalaran tingkat tinggi. Jadi ini merujuk pada proses berpikir yang kompleks ya, seperti membuat keputusan berdasarkan analisis yang mendalam, menggunakan logika, mengevaluasi berbagai pilihan secara cermat. Kemudian tadi kelebihannya lagi di problem solving, kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, kemampuan ini mencakup juga di identifikasi masalah, analisis penyebab, mencari solusi yang efektif untuk menyelesaikan. Jadi mereka unggul dalam hal ini dibanding anak-anak pada umumnya. Dan yang ketiga spatial processing. Nah, ini biasanya merujuk pada kemampuan memahami dan memanipulasi informasi tentang ruang. Ya, tentang spasial. Ini penting dalam aktivitas yang kaitannya dengan pemahaman bentuk, ukuran, hubungan antara objek dan ruang. Makanya ada Da Vinci Code ya yang pelukis itu ya. Nah, itu jadi tokoh dunia, ada kelebihan juga dalam hal ini. Dan ada banyak tokoh dunia yang lainnya ya, yang biasanya kaitannya dengan desain-desain dan sebagainya. Episodic memory. Nah, memori episodic ini merupakan kemampuan mengingat kejadian atau pengalaman yang spesifik terjadi dalam kehidupan seorang. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan mengingat detail dari waktu, tempat, dan konteks dari peristiwa masa lalu. Nah, mereka unggul. Dan yang kelima, kreatif. Nah, kreativitas ini merujuk pada kemampuan menghasilkan ide-ide baru, inovatif,
menghasilkan sebuah solusi yang orisinil terhadap masalah atau tantangan yang dihadapi. Nah, jadi mereka meskipun tadi punya hambatan juga memiliki kemajuan di salah satu yang lainnya. Meskipun saat ini masih banyak stigma ya, kesalahpahaman. Jadi dianggapnya mereka itu kurang aja, padahal sebenarnya mereka juga merupakan orang-orang yang unggul ya, kalau kita tahu mengenali dan juga bagaimana cara menanganinya. Intinya semakin banyak yang kita pelajari tentang perbedaan cara kerja otak, ya jadi disadari bahwa anak-anak disleksia ini hanya bagian dari neurodiversity. Ya, jadi memang lebih ke fungsi otaknya itu berbeda aja dengan orang kebanyakan, meskipun dampaknya mereka ada kendala di satu hal, tapi memiliki kelebihan di hal yang lainnya. Nah, juga ada kabar bahagia yang lain. Jadi, SLD ini juga memiliki derajat keparahan ya, dan 80%-nya itu adalah yang ringan. Makanya kenapa di prevalensi ya di video sebelumnya dinyatakan ada sekitar 10% gitu ya, atau juga 20% dari populasi itu SLD, dan saya ada tanya, "Di sini ada yang SLD nggak?" Jangan-jangan ada tapi tidak tersadari gitu. Karena itu 80%-nya yang ringan, 15%-nya yang sedang, dan 5%-nya yang berat. Biasanya yang kita temukan anak-anak misalnya ketika kelas 6 SD masih belum bisa baca, nah itu kondisi-kondisi yang berat dan bahkan tidak tertangani dengan baik ya, karena belum banyak orang memahami bagaimana cara menanganinya. Nah, kalau yang ringan biasanya kesulitannya itu pada 1 atau 2 bidang akademik. Mereka mampu survive dengan akomodasi dan strategi yang baik. Ketika mereka dewasa, mereka bisa melakukan coping strategi. Mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang mereka mengalami kesulitan dan mereka tahu bagaimana cara mengatasinya sendiri. Ya, kalau semakin besar biasanya usia-usia mulai balik gitu ya, usia-usia 10, 11 ke sana mereka udah mulai mikir, "Oke, saya punya kendala di sini dan oke, saya harus bisa menangani dengan cara ini," misalnya. Atau juga ada disleksia yang punya prinsip misalnya, "Oke, kalau orang lain bisa belajar 1 kali langsung bisa, saya perlu berkali-kali tapi saya juga bisa seperti orang lain," misalnya. Mereka bisa melakukan coping strategi. Ada juga yang 15% yang sedang, biasanya jumlah bidang yang terganggunya itu lebih banyak dan mereka butuh akomodasi atau layanan pendukung. Perlu intervensi yang spesifik dari profesional. Kemudian yang berat, nah ini biasanya kesulitan belajarnya itu parah, hampir semua bidang akademik terganggu, tapi bukan seperti intellectual disability. Karena mereka hanya maksudnya di seluruh bidang akademik terganggu itu yang berkaitan dengan yang membaca, menulis, berhitung, tapi kan hampir semua akademik berkaitan dengan hal itu. Nah, tapi kalau yang paham misalnya untuk mengukur kemampuan IPA tidak menggunakan teks bacaan atau tulis misalnya, akhirnya ya nggak terganggulah kemampuan IPA-nya kalau diukurnya dengan cara misalnya lisan atau project gitu ya. Nah, nanti biasanya yang berat ini juga ada rendah diri, kemudian butuh intervensi yang intensif, yang berkelanjutan. Mereka biasanya tetap tertinggal sekalipun diberikan intervensi yang intensif, tapi ini sangat sedikit ya, hanya 5% saja dari populasi. Dan mereka butuh dukungan profesional sepanjang waktu. Nah, ini tadi beberapa kelebihan dari disleksia ya atau SLD. Mereka kreatif. Biasanya mereka juga tipe-tipe pemimpin ya, memiliki empati yang tinggi, entrepreneur, mereka out of the box thinking, big picture thinker, problem solver. Nah, ini yang enggak banyak ditemukan pada anak-anak yang umum gitu. Jadi di balik kekurangan karena tadi aktivasi otaknya juga diimbangi di kanan, nah ternyata kanan itu berkaitan dengan hal yang sifatnya juga kreatif.
Oke, sampai di situ. Sampai di sini. Adik-adik, ini nanti jenis ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan barangkali kalau mungkin ada yang masih kurang jelas. Silahkan. Mohon maaf Ibu, tadi Lioni Zahra telat untuk absen. Lioni, Iya. bentar. Sebentar ya, saya cek. Oh ya, ini hadir ya, tapi terlambat ya. Iya Ibu. Oke, Mohon sudah. maaf Ibu. Iya, nggak apa-apa. Saya inputkan di sininya. Tunggu keluar C ya, C24. Bentar. Oke, sambil saya inputkan absen Mbak Lioni, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan adik-adik.